Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu yang cerah kita masih bisa bersama lagi dalam kajian rutin. Insya Allah pada Sabtu pagi ini Bapak Ustaz kita Bapak Dr. Yusuf DMA akan menyampaikan materi mengenai kaidah fikih harta haram. Seperti biasa sebelum kita mulai, mohon pada Bapak dan Bunda untuk selama 1 jam lebih terfokus pada apa yang disampaikan Pak Ustadz, dan selama itu juga sementara tidak mengaktifkan handphone sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Baik, pada Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga kesehatan kita, masih diberikan usia yang panjang, dan dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita termasuk hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tema tentang kaidah fikih harta yang haram. Ya, kaidah fikih harta yang haram artinya apa saja yang perlu kita ketahui dari hukum harta yang haram lewat kaidah fikih. Kaidah fikih itu kesimpulan singkat, yang mana dari kesimpulan singkat itu kita bisa memahami hukum yang banyak. Itu namanya kaidah fikih. Jadi ada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang ulama sudah tetapkan supaya kita bisa gampang memahami hukum tentang harta yang haram. Apa itu harta yang haram? Harta yang haram adalah harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki. Ya, seperti babi, nggak boleh kita memiliki babi. Ya, binatang buas, ya, kita nggak boleh memiliki harta yang diharamkan. Harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki, dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Ya, kotoran hewan, kotoran manusia, ya, karena nggak bisa dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, darah bisa dimanfaatkan dalam kondisi darurat untuk orang yang sakit. Ya, tapi kalau tidak sakit tidak boleh, gitu kan? Jadi hanya orang yang sakit boleh memasukkan darah ke dalam tubuhnya. Jadi harta yang haram adalah harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki, nggak boleh dimiliki, nggak boleh dimanfaatkan, dan tidak boleh diperjualbelikan kecuali dalam kondisi darurat. Harta yang haram ada 3 macam. Pertama, haram bendanya. Memang Quran dan hadis yang melarangnya, seperti babi, darah, bangkai, minuman keras, ya, itu dilarang dalam syariat. Binatang buas, ya, dilarang dalam syariat. Ya. Kemudian binatang yang menjijikkan itu bendanya haram. Ya. Bendanya haram, maka nggak boleh dimiliki, nggak boleh dimanfaatkan, dan nggak boleh diperjualbelikan. Jadi nggak boleh kita
memiliki babi, ya, karena babi yang dilarang termasuk harta yang haram. Gak boleh kita memiliki menyimpan darah, gitu kan, kecuali untuk darurat. Darurat itu menyelamatkan nyawa manusia. Nah, ini baru boleh, ya. Seperti PMI nyimpan darah untuk menyelamatkan orang sakit, boleh. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diperjualbelikan. Harta yang haram ada 3 macam. Haram bendanya, yaitu seperti babi, bangkai, arak, minuman keras, ya, darah, benda najis, semua yang najis, air kencing, ya, nggak boleh diperjualkan air kencing, nggak boleh kita memperjualbelikan nanah, darah, ya, anggota tubuh manusia nggak boleh, ya. Anggota tubuh manusia juga nggak boleh diperjualbelikan. Jantung, ginjal nggak boleh. Ustaz jual ginjal boleh nggak? Nggak boleh jual ginjal, ya. Kalau dia mau kasih aja. Karena ginjal termasuk benda haram juga. Emang boleh kita makan ginjal manusia? Nggak boleh, kan haram bendanya, ya. Semua isi tubuh manusia itu haram semua, ya. Karena manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki haram. Jadi kita nggak boleh miliki kecuali yang ada di badan kita aja. Nggak boleh kita manfaatkan, ya, nggak boleh kita perjualbelikan kecuali darurat. Darurat itu untuk menyelamatkan nyawa baru boleh, ya. Ada orang sakit ginjal, ya, dia nggak bisa mendapatkan ginjal kecuali beli, ya silakan, karena menyelamatkan nyawa, ya. Kalau bisa nggak usah beli, ya. Haram cara mendapatkan harta yang haram cara mendapatkan. Bisa jadi bendanya halal seperti kambing halal, ya, kertas, uang kertas kan halal, kan. Tapi cara mendapatkannya haram, maka haram juga seperti hasil curian. Kambing halal, tapi kalau mencuri haram juga. Haram cara mendapatkan. Hasil korupsi, ya, haram juga, ya. Walaupun bendanya halal, ya, bukan babi, bukan darah, bukan anjing, gitu kan. Tapi kalau dia mendapatkannya dengan korupsi, maka haram juga. Itu termasuk harta haram. Bunga bank, uang kertas enggak haram uangnya, kertasnya enggak, rogamnya enggak. Tapi kalau didapatkan lewat bunga bank, maka dia jadi haram juga. Itu haram cara mendapatkan. Yang ketiga, haram cara menggunakan. Ya, kambing halal bendanya. Kita dapatkan dengan membeli, halal juga. Berarti kita dapatkan dengan cara yang halal karena kita membeli. Tapi kita menggunakannya dengan cara yang tidak benar secara syariat, kita pukul mati, haram juga jadinya. Jadi bangkai dia, ya. Uang kertas bendanya halal, ya. Bukan anjing, bukan babi, kan. Uang kertas kita dapatkan lewat gaji kita, ya. Lewat gaji karena kita kerja, halal. Cara mendapatkan halal, bendanya halal. Tapi kita pakai buat pamer-pamer, haram juga. Haram cara menggunakan. Enggak boleh harta dipakai buat pamer-pamer, enggak boleh. Haram hukumnya, ya. Enggak boleh buat pamer-pamer. Cuma buat untuk memenuhi kebutuhan. Saya pakai baju untuk menutupin aurat, bukan buat pamer, bukan, ya. Saya pakai kacamata, ya, bukan karena mau pamer, bukan karena saya kalau pakai kacamata nggak bisa lihat, gitu kan. Jadi karena kebutuhan. Kalau buat pamer-pamer nggak boleh, apapun pamer-pamer nggak boleh, ya, nggak boleh buat pamer-pamer. Jadi Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbahu jamilan. Ada di antara kita yang kepengen punya baju bagus, wa na'lahu jamilan, sandal bagus. Apa hukumnya? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka sama yang indah. Kalau kita beli baju karena bagusnya boleh. Yang enggak boleh kata Nabi adalah karena mau nyombong, karena mau pamer, ya. Mau orang lain merasa minder dengan diri. Nah, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau karena bagus bajunya boleh. Ya, mau anak suka karena bagusnya.
Ane mau beli supaya orang lain merasa wah baju ane paling bagus, nggak boleh. Ya, itu haram cara menggunakan namanya. Al-haakumut takatsur, telah mencelakakan kalian, kata Allah dalam Quran, ya, saling pamer-pameran, ya. Jadi pamer-pamer mencelakakan. Seperti baju yang terbuka aurat, baju, kain, benda halal. Kita dapatkan dengan membeli, cara mendapatkannya halal. Tapi kita pakai terbuka aurat, haram hukumnya. Cara menggunakan haram, ya. Salib haram, barang salib kan cuma kayu, ya, cuma kayu. Tapi kalau dipakai buat nyembah-nyembah nggak boleh, ya. Barang yang penggunaannya berlebihan nggak boleh. Ini itu yang haram. Jadi haram, bisa haram bendanya, bisa haram cara mendapatkan, bisa haram cara menggunakan. Harta yang kita miliki titipan Allah, bukan punya kita. Ya, gunakan sesuai petunjuk aku, kata Allah. Ya. Petunjuk Allah adalah gunakan seperlunya, semutuhnya. Ya. Bukan untuk berlebihan, bukan untuk mempermalukan orang lain, bukan. Ya. Jadi itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya harta yang haram. Harta yang haram pertama menghalangi masuk surga. Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak buat dia. Ini hadis disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menyampaikan kepada pembantunya. Jadi pernah Abu Bakar suatu hari datang ke rumahnya. Abu Bakar kalau dia dihidangkan makanan, dia selalu nanya, ini uang dari mana? Ya. Tiba-tiba suatu hari sangat lapar sekali, dia datang ke rumahnya, pembantunya menghidangkan makanan, langsung dia santap. Ini pembantunya heran. Biasanya Abu Bakar nanya dulu, ini uang dari mana? Ya, ini makanan dari mana? Akhirnya pembantu ini nanya, Abu Bakar, biasanya inti nanya dulu, ini makanan dari mana? Kok sekarang inti nggak nanya, gitu kan? Apa kata Abu Bakar? Ghalabani al-ju'. Saya sangat lapar. Ya, sehingga lupa nanya. Sekarang saya mau nanya, ini uang dari mana? Ya, makanan dari mana? Kata pembantunya, dulu kuntu fil jahiliyah. Dulu waktu saya di masa jahiliyah, ya biasa jambi-jambi orang. Jambi-jambi ngobatin orang, ya. Ngobatin orang dengan mantra-mantra. Kalau ngobatin dengan Quran boleh, ngobatin dengan doa dari Nabi boleh. Tapi kalau ngobatin dengan mantra-mantra nggak boleh, ya. Saya ngobatin dengan mantra-mantra, sembuh, gitu kan, ya. Lalu dikasih duit. Nah itu saya kumpulkan, katanya, kata pembantunya ini. Nah itu uangnya masih ada. Saya belikan makanan, inilah yang saya hidangkan. Abu Bakar dengar itu langsung dia muntahkan itu makanan. Dia colok-colok mulutnya sampai muntah dia. Kata pembantunya, kok sampai segitunya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau makanan itu keluar bersama nyawaku, aku ridho. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih layak buat dia. Jadi kita harus hindari harta yang haram, ya. Itu tadi haram cara mendapatkan. Dia dapatkan dengan jambi-jambi, ya, dengan mantra-mantra. Itu yang nggak boleh, ya. Kalau jambi-jambinya dengan Quran boleh, jambi-jambinya dengan doa dari Nabi boleh. Tapi kalau jambinya dengan bacaan yang lain selain Quran dan hadis tidak, ya. Kalau ada orang membatin menggunakan Quran boleh, karena Quran memang mengatakan begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran antara lain bisa dijadikan obat. Quran bisa dijadikan obat. Ya boleh dengan baca Quran. Jadi Quran bisa dijadikan obat. Kalau kita bacanya Quran boleh, tapi kalau baca mantra-mantra selain Quran dan hadis nggak boleh. Yang kedua, membahayakan kesehatan. Itu bahaya. Harta yang haram, ya pastilah kalau Allah melarang, Nabi melarang, pasti ada bahayanya. Jadi kalau orang makan darah, minum darah gitu kan, bisa bahaya kesehatan. Ya. Amal tidak diterima.
Amal tidak diterima selama kita makan yang haram. Dan doa tidak dikabulkan. Jadi kita doa, walaupun udah ngangkat tangan, walaupun dengan cara yang terbaik kita lakukan doanya, kalau masih ada harta yang haram dalam tubuh kita, doa kita akan didengar sama Allah. Di dalam hadis, karena Rasulullah yadhkurur rajul yarfa' yadayhi wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Nabi pernah menceritakan ada orang, kata Rasulullah, dia meminta kepada Allah, ngangkat tangan. Orang doa mengangkat tangan lebih cepat dijabah sama Allah. Yarfa' yadayhi wa yaqulu, dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia sebut nama Allah. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya. Wa mat'amuhu haram, kata Nabi. Gimana mau Allah kabulkan? Makanannya haram. Wa mashrabahu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikasih makan dengan cara yang haram. Anna yustajabulah, gak mungkin Allah kabulkan doanya. Jadi itu bahaya kita makan yang haram. Maka kita harus hindarin dari makan yang haram. Ada beberapa kaidah harta yang haram. Yang pertama, idza ijtama'al halal wal haram ughllibal haram. Kalau harta yang halal dan harta yang haram bercampur, gak bisa kita bedakan mana yang halal mana yang haram, haramkan saja semua. Ya, seperti misalnya ada daging, ada tumpukan daging, di situ ada daging babi, ada daging sapi. Walaupun daging sapinya halal, tapi kalau nggak bisa dipisahkan, kita nggak tahu mana daging sapi mana daging babi, buat saja semuanya. Ghullibal haram. Ya, kalau ragu-ragu, ya ini daging sapi atau daging babi, tinggalkan saja. Ya, kalau bercampur. Kalau kita tahu itu daging sapi semua, ya kan masalah. Ya, kalau nggak tahu, hindarkan saja. Ghullibal haram. Maka haram lebih diprioritaskan. Artinya lebih diperhatikan haramnya. Kenapa? Karena kalau haram nggak ada tawar menawar. Kalau haram nggak ada tawar menawar. Kata Nabi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan semampunya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Yang aku larang tinggalkan. Nggak ada tawar menawar. Yang aku perintahkan lakukan semampunya. Gak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Gak bisa sholat duduk, sholat berdiri berbaring. Tapi kalau yang haram, fajtanibuh, jauhi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Arak, judi, patung, alat undian adalah najis perbuatan syaitan, jauhi. Kalau untuk yang haram selalu kalimatnya jauhi. Tinggalkan, gitu kan? Dak ma yalibuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau bercampur daging babi dengan daging sapi, ya tinggalkan saja. Ya, khawatir itu termakan daging babi nanti. Kalau ada restoran jual makanan babi dengan makanan sapi, daging babi dan daging sapi, jangan datang ke situ. Kenapa? Khawatir kecampur nanti. Khawatir salah ambil dia, ya. Jadi ghullibal haram, kita prioritaskan meninggalkan yang haramnya. Walaupun ada yang halalnya di situ, sebaiknya kita tinggalkan yang haramnya. Kita prioritaskan haramnya. Maksud dari kaidah ini adalah jika dalam satu harta bercampur yang halal dan yang haram, maka sebaiknya ditinggalkan. Seperti jika daging babi bercampur dengan daging sapi, maka sebaiknya ditinggalkan saja. Khawatir kita termakan daging babi nanti, ya. Kaidah yang kedua, rumus yang kedua. Jadi rumus pertama, kalau halal dan haram nyampur, nggak bisa kita bedakan, tinggalkan aja semuanya. Nabi pernah suatu hari ya, mendapatkan satu biji kurma di rumahnya. Itu Nabi tinggalkan, nggak Nabi makan, khawatir itu kurma zakat. Karena Nabi haram makan zakat, gitu kan? Ini khawatir kurma zakat. Kenapa? Karena orang bayar zakat itu lewat Nabi. Nah ini disimpan, gitu kan? Jangan-jangan kececer, ya ada tergeletak di lantai. Maka Nabi tinggalkan karena nggak tahu ini kurma mana ini. Jangan-jangan ini kurma zakat, gitu kan? Kaidah yang kedua, al-ma'lul haram lidzatihi la yajuzu bai'uhu walal intifa'u bih.
harta yang haram zatnya tidak boleh dijual dan dimanfaatkan. Haram zat tadi, haram benda tadi adalah seperti babi. Ya, jadi babi nggak boleh dimanfaatkan dan nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh kita perjualbelikan. Nggak boleh dimanfaatkan juga. Nggak boleh dikasihkan kepada orang non-muslim sekalipun. Ya, nggak boleh dikasihkan ke orang non-muslim sekalipun. Nggak boleh dimanfaatkan. Jadi gimana Ustaz? Buang aja. Ya, buang aja. Kalau ada pizza, di situ ada daging babinya. Ustaz, ini pizza ada daging babi. Ya kan pizza kan ada rotinya juga kan. Rotinya halal, daging babinya haram, tapi nyampur masalahnya. Ya, nah ini buang saja, buang saja. Kasih orang non muslim aja nggak boleh, tidak dibolehkan. Ya, ada kaidah dalam ilmu fikih, ma la yajuzu akluhu la yajuzu hibatu, la yajuzu hibatu. Yang nggak boleh kita makan, nggak boleh kita berikan. Jadi nggak ada istilahnya halal buat haram buat kita, halal buat orang lain nggak boleh sama sekali. Jadi nggak boleh kita ngasih orang minuman keras walaupun non muslim, nggak boleh kita kasih makanan babi walaupun non muslim. Ya, jadi apa yang haram bendanya, haram benda, mau dari kiai sekalipun nggak boleh diambil. Ya, walaupun kiai yang ngasih, ya kata kiai ustaz, ya kata kiai ini nih ada makanan babi gitu, kada nggak boleh, walaupun dari kiai sekalipun. Ya, tetap nggak boleh. Kalau bendanya haram, haram selamanya. Ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dimanfaatkan. Harta yang haram zatnya adalah yang diharamkan bendanya secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti babi, arak. Ya, arak kan minuman keras, haram, jangan dimanfaatkan sama sekali. Termasuk parfum yang ada alkohol pun nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Ustaz yang benar iya kan kata Allah dalam Quran jauhi. Ya, kalau jauhi nggak bisa sama sekali, dideketin aja nggak boleh, gitu kan? Tapi Ustaz kan ini parfum cuma buat semprot-semprotan, bukan buat diminum. Jauhi kata Allah. Kalau itu semprotkan itu dekatin berarti kan? Ini jangan sampai nanti di hari kiamat, kan amal kita itu di hari kiamat nanti. Hasilnya di hari kiamat. Jangan sampai nanti di hari kiamat kenapa kata Allah dipakai, gitu kan? Jadi diharapkan bendanya secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti babi, bangkai, ya bangkai, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dijual, ya nggak boleh jual ayam tirai, gitu kan? Tirai, ya mati kemarin, ya nggak boleh, ya darah, arak ini bukan hanya arak, semua yang memabukkan nggak boleh dimanfaatkan. Kecuali darurat, ya kecuali darurat seperti kondisinya darurat alkohol untuk operasi kalau nggak pakai alkohol bisa menyebabkan sakit, gitu kan? Ya kalau orang dioperasi kalau nggak pakai alkohol ya bisa sakit. Nah ini bolehlah, nggak apa-apa, ya terpaksa, ya darurat itu, ini darurat perlu diperhatikan. Darurat itu bukan setiap saat kita ngomong darurat, enggak. Darurat itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa. Itu kan darurat, ngancam nyawa. Kalau saya nggak pakai alkohol, ya bisa mati, gitu kan? Ya bisa saya nggak tahan dengan sobekan siletnya, ya. Ini baru dianggap darurat. Maka benda-benda haram tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, tapi darurat harus paham, darurat itu mengancam nyawa. Bukan hanya sekedar pelengkap, bukan. Ya, dalam ilmu ushul fikih ada 3 tingkatan. Pertama darurat, mengancam nyawa. Hajiat sangat sulit. Ketiga tahsiniat pelengkap. Ya. Hajiat sangat sulit misalnya, ya kalau dari sini ke Istiqlal jalan kaki sulit sekali, bisa mati singgah, gitu kan, sulit sekali, ya. Nah itu namanya hajiat, butuh kendaraan, ya. Nah itu boleh. Itu termasuk ada kaidah fikih al-hajah
Tunazzal manzilatat darurah, kebutuhan bisa masuk kategori darurat. Ya. Dari sini ke Istiqlal gak terlalu jauh sih, tapi jalan kaki bisa gempol juga gitu kan, mati sih enggak. Ya. Nah itu namanya hajian. Hajian menyulitkan, sangat sulit sekali. Itu baru hajian. Hajian bisa masuk kategori darurat. Kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang kedua, harta yang haram tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh dimanfaatkan. Gak boleh dimanfaatkan sama sekali. Al-malul haram likasbihi in amkana radduhu ila sahibihi wajaba. Kaidah yang ketiga, harta yang haram karena cara mendapatkannya salah, jika bisa dikembalikan kepada pemiliknya maka wajib dikembalikan. Jadi cara mendapatkan salah, mencuri, kembalikan kepada pemiliknya. Ya, korupsi, kembalikan kepada negara, gitu kan? In amkana radduhu ila sahibi, jika bisa dikembalikan kepada pemiliknya maka kembalikan. Ya. Termasuk harta yang haram cara mendapatkan adalah sogokan, ya, uang riswah. Misalnya ada orang yang mau kerja di kantor kita, lalu dia bayar kita nih, Pak, tolong bantu anak saya supaya diterima nih, saya kasih uang nih ya, 1 juta gitu kan ya. Lalu benar-benar diterima, ya. Kita ambil uang 1 juta tadi, ya, kembalikan, Pak, mohon maaf ya, ini uang Bapak, ya. Anak Bapak diterima karena memang dia layak untuk diterima, bukan karena uang ini saya nggak boleh terima, ya. Jadi itu termasuk cara mendapatkan salah juga, ya, salah juga. Saya sudah pernah nyampaikan, setiap pegawai, ya, setiap pegawai yang sudah ada gaji tentunya yang ditentukan, maka nggak boleh dia terima di luar gaji resminya, nggak boleh. Kalau dia terima di luar gaji resmi, maka itu haram, kembalikan kepada pemiliknya. Bahwa harta yang didapatkan, maksud dari kaidah ini, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, seperti mencuri, kembalikan kepada pemiliknya. Merampok, kembalikan kepada orang yang dirampok. Korupsi, kembalikan kepada negara. Maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya jika memungkinkan, ya. Namun jika tidak mungkin, maka sedekahkan. Kalau nggak mungkin, yang nggak mungkin itu yang nggak ketahuan ini milik siapa. Contoh yang nggak ketahuan ini milik siapa adalah bunga bank. Karena bunga bank kita nggak tahu milik siapa itu. Itu bank dapat dari orang lain, lalu dimasukkan ke rekening kita. Karena kita nabung di bank, uang kita tadi dipinjamkan ke orang lain, dia pungut bunga dari orang itu, dia kasihkan ke kita. Nah, kita nggak tahu siapa pemiliknya, maka sedekahkan, jangan dimakan. Jadi, kenapa? Apa? Nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimanfaatkan. Kita nggak boleh manfaatkannya. Cuma kalau dibuang kan mubazir. Kita boleh sedekahkan, tapi nggak boleh dapat nama baik dari situ, nggak boleh. Nggak boleh. Wah, ini bunga saya banyak sekali nih. Ada 20 juta. Saya panggillah anak yatim. Panggil anak yatim, nggak boleh. Ya, itu dapat nama baik berarti dari situ. Itu dapat nama baik, dapat manfaat juga berarti. Jadi kalau kita buat mubazir, mau kita kembalikan nggak tahu siapa orangnya, maka sedekahkan. Boleh disedekahkan. Ya, nanti ada kaidahnya. Boleh disedekahkan, kita mau kembalikan tapi nggak tahu siapa orangnya, maka boleh disedekahkan, ya. Boleh disedekahkan tapi bukan dengan niat dapat pahala, bukan. Dan kalau bisa itu sedekahkan diam-diam, ya. Dan boleh masukin jalan masjid, boleh masukin jalan masjid, ya. Tapi nggak boleh dapat nama baik, ya. Masjidul Husna, ada bunga bank nih, anak mau kasih. Dapat nama baik ini, diam-diam kasihnya, ya, karena bukan punya saya pun nggak boleh dapat manfaat sedikit pun, termasuk manfaat adalah dapat nama baik, ya, nggak boleh dapat nama baik. Jadi al-malul haram likasbihi, harta yang haram karena cara mendapatkannya, in amkana radduhu ila sahibihi wajaba, kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau nggak bisa lagi, sedekahkan, ya, nggak bisa dikembalikan, sedekahkan. Kaidah yang keempat, idza ikhtalatal halal bil haram, kalau harta yang halal bercampur dengan harta yang haram, ya, tapi bisa dipisahkan,
ya bisa dipisahkan antara halal dan haramnya. Seperti kalau tadi daging babi dan daging sapi nggak bisa kita pisahkan karena hampir mirip, ya. Kalau ini bisa dipisahkan seperti tabungan di bank dengan bunganya bisa dipisahkan. Ya, ketahuan berapa bunganya. Ya, tinggal datang ke bank, Anda mau tahu ya bunga rekening saya setahun ini ada berapa? Di total ini ada kodenya. Seret nanti keluar. Total bunga di rekening Bapak, Ibu sekian. Keluarkan, sedekahkan. Ya. Jika harta halal dan haram bercampur, jika dapat dipisahkan kadar yang haram, maka pisahkan. Ya, pisahkan. Ya, kemana kan? Ya, sedekahkan tadi. Misalnya dalam tabungan kita ada uang kita dan ada bunga banknya yang termasuk riba, maka jika jelas berapa kadar yang haram tersebut, bunga bank tadi, maka pisahkan dan sedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kebutuhan umum. Ya, tadi sudah saya sebutkan kebutuhan umum termasuk masjid, ya, termasuk untuk fasilitas umum, ya boleh. Tapi nggak boleh kita dapat nama baik, ya, nggak boleh dapat nama baik diumumkan orang, nggak boleh, ya. Kalau dapat nama baik berarti kita dapat manfaat, berarti sama aja dengan kita makan. Kaidah yang kelima, idza kana al-malul haram la manfaata fi. Kalau harta yang haram tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Illa fi halit darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Harta yang haram tidak bisa kita manfaatkan sama sekali kecuali dalam kondisi darurat. Seperti babi, ya. Yusra' limalikihi ayyutlifahu. Boleh dimusnahkan, tidak dianggap mubazir. Kita punya minuman keras banyak sekali gitu kan nggak bisa dimanfaatkan, buang saja. Ya, mubazir tidak. Kita membuang benda haram itu tidak mubazir, ya. Sama dengan kita membuangnya di toilet, ya. Ini nggak mubazir, ya. Karena itu benda yang haram, ya. Benda yang haram keluarkan, nggak usah dilihat lagi, ya. Jadi tidak mubazir sama sekali. Jadi idza kana al-malul haram la manfaata fi, kalau harta yang haram nggak ada manfaatnya sama sekali, illa fi halit darurah, kecuali dalam kondisi darurat, qad yusra' limalikihi, maka dibolehkan bagi pemiliknya ayyutlifahu untuk memusnahkannya, membuangnya. Maka daging babi, kalau kita ada daging babi, ya buang, ya. Darah bangkai, ya. Pernah saya suatu hari ada yang pesan pizza, ya. Ustaz, ini pizza ada babinya, Ustaz, ya. Kita kasihkan orang non-muslim, enggak usah, buang saja. Ya, karena bahkan ada babinya. Buang saja. Tadi sudah saya sebutkan, enggak boleh kita kasihkan bahkan kepada orang non-muslim sekali. Yang haram buat kita, haram buat orang lain. Kalau kita kasihkan ke orang lain sama aja dengan dimakan berarti, ya. Enggak boleh. Maka daging babi, darah bangkai, jika tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, ya, daging babi baru bisa dimanfaatkan kalau untuk hewan buas. Ya, taruh di dikasihkan hewan buas di kebun binatang, bolehlah, ya. Dalam rangka darurat menyelamatkan nyawa, ya, binatang buas tadi. Kalau enggak mati dia tadi, ya. Enggak ada makanan. Dia perlu makan daging, ya. Ketimbang dikasih daging, mending dikasih babi aja, ya. Kalau dikasih daging kambing, mending kita yang makan, ya. Maka boleh dibuang. Namun jika bisa dimanfaatkan seperti babi untuk makanan binatang buas di kebun binatang, darah untuk kebutuhan orang sakit, ada yang perlu tambah darah, boleh dimanfaatkan. Bangkai bisa dimanfaatkan kulitnya, dagingnya tidak, ya. Nabi pernah dalam hadis, suatu hari Nabi melihat ada bangkai kambing di depan rumah istri beliau Maimunah. Ya, kata Rasulullah, "Hal tafa'tu biha?" Kulitnya masih boleh dimanfaatkan, kata Rasulullah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, innaha maitah." Ini bangkai. Ya, kata Rasulullah, "Kullu ihabin idza dubigha faqad tahur." Setiap kulit, ya, kalau bisa dimanfaatkan maka dia bisa kalau bisa dibersihkan maka bisa dimanfaatkan. Kulit, ya, kulit bangkai tadi, ya. Jadi bangkai bisa dimanfaatkan kulitnya, maka boleh dimanfaatkan dengan cara yang mubah.
Jadi harta yang haram kalau nggak bisa dimanfaatkan sama sekali kecuali dalam kondisi darurat boleh dimusnahkan. Tapi kalau bisa dimanfaatkan dengan cara yang mubah seperti babi untuk binatang buas di kebun binatang, darah untuk menyelamatkan nyawa orang sakit yang butuh tambahan darah, maka boleh. Kaidah yang keenam, yajuzul intifa' bil malil haram fi hala ad-darurah. Harta yang haram boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat, harta yang haram boleh dimanfaatkan, ya. Seperti misalnya, makanya tadi saya katakan bunga bank boleh kita kasihkan kepada orang-orang miskin, benar-benar miskin, silakan kasihkan, ya. Dalam rangka menyelamatkan nyawa mereka kalau mereka butuh makanan. Yang dimaksud darurat adalah dalam rangka menjaga perkara darurat yang 5. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga nyawa, akal, harta, dan kehormatan. Itu 5 hal dalam Islam wajib kita jaga. Wajib kita menjaga agama. Gak boleh murtad, haram hukumnya. Nyawa, gak boleh bunuh orang, gak boleh bunuh diri. Ya, akal, gak boleh kita merusak akal. Makanya minuman keras dilarang karena merusak akal orang, jadi ngomongnya kalau hidup gak jelas. Ya. Harta, boleh kita mati dalam rangka membela harta, ya. Man qutila duna malihi fa huwa syahid, kata Nabi. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ya. Makanya pejuang itu syahid. Kenapa? Karena membela hartanya. Termasuk harta adalah tanah air. Termasuk harta adalah tanah air. Jadi orang Palestina itu membela harta. Wajib kita membela harta, ya. Ya, sejengkal saja jangan dikasih, gitu kan. Dan kehormatan, menjaga kehormatan itu hukumnya wajib. Makanya nggak boleh berzinah, ya, dan harus jelas kalau ada anak lahir harus jelas bapaknya, ya, karena itu kehormatan. Maka babi boleh dibakar jika seorang menderita kelaparan, itu darurat, dan tidak ada makanan lain guna menyelamatkan nyawanya. Darah boleh didonorkan untuk orang yang sakit dalam rangka menyelamatkan nyawanya dengan syarat tidak berlebihan, ya. Jadi harta yang haram, ya, benda haram boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat dengan syarat. Ini syaratnya tidak berlebihan menggunakannya. Tidak ada alternatif yang halal, sekedarnya saja dan tidak menikmati, ya. Seperti apa? Seperti waktu pas COVID kemarin, itu vaksin katanya dari enzim babi, ya, sebagian vaksin, ya, dari enzim babi. Boleh nggak? Boleh dengan syarat tidak berlebihan kita menggunakannya. Tidak ada alternatif yang halal. Kalau ada vaksin dari enzim sapi, nggak boleh pakai enzim babi. Ya, sekedarnya saja kita gunakan, ya, dan tidak menikmati, ya, tidak menikmati, ya. Jadi kalau ada obat dari benda haram boleh, kalau dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa. Kaidah ketujuh, la yajuzu tasadduq bil malil haram bi niyyatit taqarrub ila Allah. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak boleh disedekahkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan mau dapat pahala. Jadi bunga bank tadi sudah saya sebutkan boleh disedekahkan, tapi tidak boleh disedekahkan mau dapat pahala atau mau dapat nama baik, tidak boleh, ya. Jadi boleh kita sedekahkan hanya sekedar untuk menghindari. Bal yajibu takhallus minhu fi wujubil khair. Namun boleh disalurkan untuk jalur kebaikan dalam rangka menghindari memakannya. Jadi bunga bank boleh kita tarik, ya, sedekahkan, tapi bukan mau dapat pahala, bukan mau dipuji orang, bukan, ya. Jadi kalau bisa diam-diam aja, ya, masukin channel masjid diam-diam, ya, nggak usah orang tahu. Ya, kenapa? Karena nggak boleh kita dapat manfaat sedikit pun, termasuk manfaat nama baik pun nggak boleh. Ya, boleh disalurkan untuk kegiatan kebaikan, ya. Idza kana al-malul mukhtalif bil haram yaghlib 'alaihi al-halal, jazat ta'amul bihi ma'al karahah. Jika harta haram bercampur dengan yang halal, ini salah ketik ini. Jika harta yang haram bercampur dengan yang halal, namun lebih banyak yang halalnya, ya.
Harta halal dengan haram nyampur, tapi banyak halalnya. Maka boleh bertransaksi dengannya walau makruh. Ya contoh, ya saya pernah menyatakan bank itu banyakkan halal daripada haramnya. Bukan banyakkan haram, bukan, terbalik. Ya, banyakkan halal daripada haramnya. Yang halalnya kita transfer itu ada uang biaya 6.500. Itu halal buat bank. 6.500. Kalau ada orang 1 juta transfer udah 6,5 miliar. Itu penghasilan bank yang halal. Kita bayar tagihan listrik biayanya 2.500. Kalau ada 1 juta pelanggan ya 2,5 M setiap bulan. Ya. Kalau 1 juta pelanggan di Indonesia banyak. Penduduk Indonesia ada 270 juta. Ya. Itu yang halal. Ya, kita bayar tagihan internet ya sama 2.500 juga. Kalau ada 1 juta pelanggan ya bayar lewat bank ada 2,5 M juga. Ya. Itu yang minimalnya itu udah berapa M ya. Belum lagi ada biaya kartu debit. Kartu debit itu ada iuran bulanannya. Itu sewa kartu. Itu halal juga buat bank. Ya, kalau sewanya 5.000 aja ada 1 juta nasabah ya 5 M ya. Kemudian kartu kredit ada sewa juga. Ada biaya juga bulanan ya. Kalau 5.000 1 juta kartu kredit udah 5 M. Itu ya kalau minimal 1 juta 1 juta. Kalau ada yang 10 juta, ada 20 juta ya. Itu berapa udah? Susah kita hitungnya. Jadi ada yang nanya, Ustaz, ya bank itu kebanyakan halal atau haram? Kebanyakan halalnya. Ya, cuman ada haramnya juga, ya. Ada haramnya. Yang haramnya itu dia minjamkan uang 2 juta, orang wajib bayar 2 juta plus bunga. Itu baru haram. Itu yang haram. Bunganya itu haram, ya. Bunganya haram, ya. Jadi 2 juta, kalau 2 juta bunganya berapa? 2 juta juga. Enggak kan? Banyakkan 2 jutanya atau banyakkan bunganya? 2 jutanya banyakkan, ya. Jadi itu jadi banyakkan halalnya ketimbang haramnya. Kalau harta bercampur antara yang halal dan haram, lebih dominan halalnya, maka boleh kita transaksi. Jadi kita transaksi dengan bank boleh-boleh aja. Kita bayar listrik lewat bank, kita bayar telepon lewat bank, kita transfer lewat bank, ya. Kita terima gaji lewat bank, boleh-boleh kita transaksi dengan bank, ya, tidak dilarang, ya. Tapi hindari ribanya. Hindari transaksi riba. Transaksi riba itu kalau kita pinjam uang, bayar uang plus bunga. Nah, itu baru itu riba, ya. Kalau cuma kita kita terima gaji lewat bank, ya nggak masalah. Ya, bunganya jangan diambil. Bunganya jangan diambil. Bunganya jangan diambil, tinggal tanya sama bank, ada berapa bunga saya setahun ini. Setahun bisa dia keluarkan. Karena ada kodenya, ya, ada kodenya. Kalau tabungan ibu 100 juta, apakah bunganya 100 juta juga? Enggak kan? Banyakkan halalnya atau banyakkan haramnya? Halalnya banyak, ya. Jadi ada yang nanya, Ustaz, saya kerja di bank, apa hukumnya? Ya, kerja. Iya kerja, ya. Yang haramnya yang dibuang, ya. Yang halalnya yang diambil, ya. Sama aja orang kerja di pasar. Di pasar ada yang jual haram, ada yang jual halal. Ya, ente jual yang halal aja, jangan jual yang haram. Ada nggak yang jual babi di pasar? Ada. Emang pasar sama dengan bank, sama dengan bank. Ya, ada yang transaksi haram, ada yang transaksi halal. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, saya boleh nggak hukumnya kerja di bank? Ya, tergantung ente kerja bagian apa. Ya, kalau kerjanya di situ terhindar dari yang haramnya, insya Allah boleh. Maka boleh kita bertransaksi dengan bank karena harta yang halal lebih banyak dari yang haram. Ya, bukan sebaliknya, ya. Nah, ini ada kaidah berikutnya. Idza kana al-malul mukhtalif bil haram yaghlib 'alaihi al-haram, kalau yang dominan itu yang haramnya, la yajuzu ta'amul bih, enggak boleh kita transaksi dengan yang lebih dominan haram tadi. Illa inda darurah, kecuali terpaksa. Ya. Contoh yang dominan haram, ada orang kerjanya cuma merampok. Berarti duitnya hasil rampokan semua.
Nah, itu dominan haramnya itu. Kalau ada orang nggak punya kerjaan kecuali mencuri, berarti uang curian semua itu, ya. Atau ada pejabat, gajinya kecil cuma 10 juta misalnya, tapi dia punya harta miliaran. Nah, ini jangan-jangan korupsi nih, ya. Kalau 10 juta habis buat biaya sehari-hari. Kalau dia lebih dari itu punya apartemen, punya rumah banyak gitu kan, dia mobil mewah, ini jangan-jangan korupsi nih. Dominan yang haramnya ini kayak gini, ya. Jadi kalau dominan haramnya, ente hindari transaksi dengan dia. Kenapa? Karena berpotensi kalau ente beli mobil dia, itu mobil hasil korupsi bisa jadi. Kalau ente beli mobil dia, bisa jadi itu mobil hasil curian. Kalau ente beli motor dia, jangan-jangan itu motor hasil begal gitu kan. Jadi nggak boleh kita transaksi dengan dia kalau harta dia dominan haram. Dominan haramnya, ya. Dominan haramnya seperti orang yang biasa ngebegal, yang biasa ngerampok, yang biasa mencuri, yang biasa korupsi, ya. Nah, ini hindari transaksi kecuali terpaksa. Terpaksa itu, ya, kita lagi lapar banget nggak ada makanan lalu dia jual makanan, nah, ini boleh, ya. Ini lapar banget terpaksa, ya. Seperti seorang yang kerjanya selalu mencuri dan merampok, maka sebaiknya tidak bertransaksi dengannya karena harta curiannya lebih dominan banyaknya, ya, bahkan hampir semuanya. Kalau dia kerjanya memang mencuri, ya, ya ada orang kan kerjanya mencuri aja, mencuri setiap hari, mencuri gitu kan, ya. Jadi yang dia makan hasil curian semua itu. Jadi orang seperti itu jangan transaksi dengan, jangan berjual beli dengan dia. Kalau dia mau beli sesuatu sama ente, mohon maaf, aneka ngelayanin itu, jangan uang curian itu. Dia uang orang, uang orang masalahnya, ya. Kaidah yang ke-10, al-aslu fil muamalat al-maliyah wal hil ma lam yathbut at-tahrim. Hukum asal transaksi harta adalah boleh hingga ada dalil yang jelas mengharamkannya. Jadi artinya kalau kita mau transaksi apapun, hukum asalnya boleh sampai benar-benar terbukti bahwa itu diharamkan, ya. Gak boleh kita curiga sama orang, lalu datang orang kalau belanja sama kita, jangan-jangan ini pencuri, kata Ustaz Yusuf pencuri jangan belayani, begitu kan? Ya, jangan curiga, kecuali terbukti dia pencuri, ya. Kecuali terbukti dia merampok, gitu kan, baru, ya. Kalau nggak terbukti maka tidak. Jangan kita curiga. Intinya hukum terkait dengan harta yang haram tadi buat menghukumin kita, bukan buat menghukumin orang lain. Ya, jangan curiga sama orang. Ya, kita selamatkan diri kita dari harta yang haram supaya kita nggak makan yang haram, karena orang yang makan haram itu bisa menghalangi dia masuk surga, bisa menyebabkan amalnya nggak diterima, bisa menyebabkan doanya nggak diijabah sama Allah, dan bisa jadi merusak kesehatannya. Kalau nggak kesehatan fisik, bisa kesehatan mental. Ya, naudzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Kesempatan buat bertanya Bapak Ibu, silakan. Satu, Bunda ada yang mau tanya? Atau mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Di tukang rias pengantin itu suka menyediakan sanggul untuk wanita terbuat dari rambut manusia asli. Dan itu bahkan ada yang memperjualbelikan juga. Itu hukumnya yang memakai dan yang menjual seperti apa? Oke. Lalu satu lagi, ada sejenis makanan tape ketan itu biasanya oleh-oleh dari Kuningan. Katanya kalau dia fermentasi dalam beberapa waktu itu hasilnya itu bisa membuat mabuk. Tapi kalau dimakan yang masih baru enggak. Tapi kalau berfermentasi dalam beberapa waktu itu membuat mabuk. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Saya mau catat di sini di mana nih? Bisa dikasih bukakan kolomnya. Kalau saya catat, boleh yang lain nanya dulu. Ya, sambil menunggu Ustaz. Silakan Bunda, ada mau nanya lagi? Ini kalau fikih pasti ada banyak. Saya lihat seperti itu. Boleh mau nanya mengenai fikih setelah ini nggak apa-apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada suatu hadis yang dimana ketika itu Rasulullah, ketika itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang budak
mencuri unta. Nah, ketika itu Umar mengetahui bahwa unta itu dicuri oleh seorang budak, tapi Umar tidak menghukumnya, malah Umar menghukum majikannya untuk menggantinya. Nah, apakah dengan ini dalam hal kita darurat seperti lapar tadi, mencuri unta karena lapar, berarti mencuri karena lapar itu darurat sesuai kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahjurat. Apakah karena mencuri karena lapar itu boleh mencuri, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang sembelih tidak disebut nama Allah. Nah, pertanyaannya, wagyu ini kan sembelihannya dari Jepang, Ustaz. Wagyu, daging wagyu. Wagyu. Nah, apakah kita umat Islam boleh memakan wagyu yang disembelih tidak disebut nama Allah, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kalau mama kepala kita ditodong gitu atau dirampok, Ustaz, kan tadi kalau kita mempertahankan harta kita ya itu sahih ya. Tapi ada katalah pada saat itu ada juga pemikiran kalau mau kita serahkan harta kita juga sebenarnya kita bisa dapatkan harta lagi gitu, Ustaz ya. Yang mana sebenarnya yang prioritas gitu, Ustaz. Yang kedua, kalau mama kita kan mungkin sering makan atau ya makan agak sembarangan gitu di tempat. Nah ini biasanya khawatir apa yang kita makan itu harta yang haram gitu ya, Ustaz. Nah itu apakah bisa diganti dengan kita mensedekahkan kira-kira mungkin senilai apa yang kita makan gitu, Ustaz? Kita makan yang di mana ini? Mungkin katalah di kantor atau di tempat teman gitu ya, terus nggak tahu ini milik siapa gitu, atau dianggap umum gitu. Ada lagi? Bunda ada mau nanya? Ada yang mau nanya? Ibu-ibu Ya. merasa hartanya sudah halal semua. Ustaz, kadang-kala itu ada makanan ya, entah itu berupa cake atau berupa makanan olahan. Itu kan suka ada misalkan nih ada makanan Chinese yang dia ada campuran seperti arak gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa jika dalam satu itu lebih banyak yang halal maka boleh. Atau seperti misalkan kue lah, ada sedikit aroma itu yang yang ada aroma-aroma yang mungkin alkohol itu kan seperti rum gitu kan, yang agak biar ada timbul rasa. Itu kan campur antara halal sama haram, banyakkan halalnya. Kayak gini boleh nggak, Ustaz? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, masyarakat kita kan banyak merobot atau menduduki tanah negara, dan di situ dia punya usaha mendapatkan hasil, dan itu hukumnya apa yang dia dapat? Nah, kedua, kita makan atau jajan di jalan atau di mana itu yang viral gitu kan, kadang-kadang kita curiga, jangan-jangan dia pakai penglaris atau gimana gitu, kita harus bersikap bagaimana, kita kan curiga jangan-jangan nanti itu pakai pesugihan penglaris itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah fermentasi. Jadi seperti tape itu kan difermentasi
kalau udah sampai ada tingkatan tertentu bisa memabukkan. Ya. Hukumnya kalau sudah memabukkan nggak boleh. Ya. Kalau sudah memabukkan nggak boleh. Kalau tidak memabukkan nggak masalah. Ya. Jadi fermentasi itu buah atau sayur diendapkan dalam waktu yang lama. Ya kan gitu. Benar nggak? Sama dengan kalau di Arab dulu biasa kurma. Dulu di Arab kurma, anggur ya diendapkan dalam waktu yang lama sehingga dimasukkan ke tempat tertentu sehingga lama-lama dia berbuih. Ya. Dan kalau diminum memabukkan. Nah itu jadi haram kalau sudah memabukkan. Kalau belum menjadi maka nggak masalah. Ya. Kalau belum menjadi maka nggak apa-apa. Ya. Karena kalau sudah memabukkan maka nggak boleh. Rambut, ya. Islam melarang kita nyambung rambut. La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat ya perempuan. Di sini disebutkan perempuan, tapi maksudnya laki-laki. Kenapa perempuan? Karena biasanya perempuan yang menyambung rambut dan minta sambungin rambut. Jadi nggak boleh kita menyambung rambut dan meminta sambungin rambut. Kalau nggak boleh, berarti bendanya haram. Karena nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan. Maka menjualnya berarti menjual barang haram juga. Kalau menjual barang haram, hasilnya haram juga gitu kan. Jadi jangan jual sanggul, jangan. Ya, karena nggak boleh dalam Islam menyambung rambut. Nggak boleh supaya kelihatan rambutnya lebat, supaya kelihatan rambutnya panjang, nggak boleh. Ya, jadi itu hukumnya diharapkan. Islam melarang. Ya Allahul wasilah. Nggak boleh juga kita nyambung alis. Ya, alisnya kurang tebal lalu disambungin supaya kelihatan tebal gitu kan, supaya kelihatan hitam gitu kan ya. Ya, bikin alis buatan nggak boleh. Ya. Jadi itu termasuk dilarang dalam Islam ya. Nggak boleh ciptaan Allah ditambah-tambahi. Ciptaan Allah jangan ditambah-tambahi ya. Yang boleh mengembalikan yang hilang boleh. Mengembalikan yang hilang seperti gitu kan ya, ada orang patah kaki lalu disambung dengan kaki palsu, boleh. Itu mengembalikan yang hilang, obatin, boleh. Ya, atau memfungsikan yang nggak berfungsi, boleh. Tapi menambahin untuk mempercantik tidak boleh. Kalau menambahin untuk mempercantik berarti kita sudah mengatakan ciptaan Allah kurang cantik, nggak boleh. Tapi kalau mengembalikan aslinya ada lalu kita kembalikan, boleh. Ya, mengembalikan seperti ciptaan semula. Boleh ya. Kalau ada yang hilang dari badan kita boleh kita kembalikan ya. Jadi hidungnya patah gitu kan lalu bikin hidung boleh. Ya. Tapi kalau kita ini hidung saya kurang mancung, saya mau mancungin nggak boleh. Lo kenapa mau dimancungin? Ini kurang cakep. Berarti itu mengatakan Allah ciptakan aku kurang cakep. Ya. Nggak boleh. Itu kalau gigi palsu boleh nggak? kalau aslinya ada gigi lalu ditambal gigi boleh ya. Jadi mengembalikan. Kalau mengembalikan boleh. Sama aja dengan orang sakit mengembalikan jadi sembuh gitu kan. Jadi yang tadinya nggak punya kaki lalu pakai kaki palsu boleh. Tapi nambahin enggak. Ya, jangan ditambahin. Jangan ditambahin, semua yang Allah ciptakan itu yang terbaik buat kita. Ya. Enggak boleh. Merawat boleh merawat ya. Merawat artinya muka dibersihkan boleh ya. Gigi dibersihkan boleh ya. Tapi nambahin, wah ini kurang mancung dimancungin, ini kurang tebal ditebelin, nggak boleh ya. Rambut kurang panjang dipanjangin, nggak boleh ya. Dipanjangin artinya disambung ya. Itu nggak boleh. Dihitamkan boleh nggak? Nah, rambut dihitamkan ya. Nyembir hitam nggak boleh ya. Nyembir hitam nggak boleh. Kenapa? Jangan nggak usah ditambah-tambahin. Mohon maaf ya. Tadi sudah saya sebutkan, apapun di dunia ini kita nggak boleh buat biar dilihat orang enggak. Ya, nggak boleh. Ya, saya butuh ya, gitu kan. Tapi buat biar orang
lihat saya cantik tidak. Biar suami saya lihat saya cantik boleh. Ya silakan. Suami aja yang boleh. Biar suami saya lihat cantik gitu kan boleh. Tapi di rumah bukan di luar. Ya kalau di luar buat orang lain berarti. Di rumah. Ya silakan kalau di rumah. Ya. Untuk suami ya demi kesenangan suami boleh. Tapi kalau untuk orang lain tidak. Ya. Jadi itu rambut. Ya. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Kata Nabi, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta sambungin rambut. Yang ketiga, budak mencuri unta lalu diminta majikan mengganti. Begini, ya, dalam kondisi darurat kita boleh ngambil harta orang. Dalam kondisi darurat, kita kelaparan, nggak ada makanan, ada nasi kotak makan, tapi wajib ganti. Kalau yang ngambil makanan tadi adalah budak, majikan tanggung jawab. Kalau yang ngambil makanan tadi anak kita, orang tuanya tanggung jawab, gitu kan? Jadi wajib menyelamatkan nyawa. Kalau kita lagi dalam keadaan lapar sekali, kalau saya nggak makan saya bisa mati, ya, atau bisa sakit. Ada makanan makan, tapi wajib dipertanggungjawabkan. Umumkan, siapa yang kehilangan nasi kotak hubungi nomor sekian, gitu kan? Tanggung jawab tetap, ya. Ada kaidah dalam ilmu fikih. Ad-darurah la yubtilu haqqul ghair. Darurat la tubtilu haqqul ghair, ya. Darurat tidak menghilangkan hak orang lain. Hak orang lain tersebut harus diganti tetap. Ya. Tapi boleh kita gunakan karena menyelamatkan nyawa kita. Ini saya kelaparan, kalau saya nggak makan bisa sakit, bisa lemes, bisa pingsan. Ya, silakan makan nasi kotak yang ditemukan, tapi tetap pertanggungjawaban. Umumkan siapa yang kehilangan nasi kotak hubungi nomor sekian, gitu kan? Pak, nasi kotak saya bapak yang makan. Iya pak, ya. Berapa saya ganti? Ya. Kalau dia ikhlas alhamdulillah. Ya, tapi tetap dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kaidah fikihnya ad-darurat la tubtilu haqqal ghair. Darurat tidak menghilangkan hak orang lain. Hak orang lain tetap harus kita pertanggungjawabkan. Jadi itu terkait dengan budak mencuri unta tadi, ya, tetap majikan tanggung jawab. Anak kita, ya, lalu makan makanan orang, wajib orang tuanya ganti. Sapi disembelih di Jepang tadi, ya, entah namanya apa tadi. Kalau disembelihnya di Jepang, berarti tidak dengan cara Islam. Ya, restoran apa itu? Daging wagyu. Hah? Daging wagyu. Di mana itu? Banyak restoran. Enggak boleh dimakan kalau memang disembelihnya di sana. Kaidah dalam ilmu fikih, saya sebutkan kaidah dalam ilmu al-hukmu bil ghalib. Hukum mayoritas. Kalau itu kambing disembelih di Jepang, berarti yang nyembelih bukan orang muslim. Karena mayoritas bukan orang muslim di sana. Kecuali terbukti yang dibeli orang muslim. Kecuali terbukti, ya, misalnya ada cap halal dari lembaga halal Jepang baru, ya. Jadi kecuali terbukti, hukum asalnya adalah orang Jepang yang dibeli. Hukum asalnya adalah orang Jepang dan orang Jepang mayoritas bukan muslim. Jadi nggak boleh kita makan sembelihan orang Jepang kecuali terbukti memang di sana diterapkan syariat. Ya, ada cap halalnya dari lembaga resmi di Jepang yang berhak mengeluarkan lisensi halal tadi, ya. Jadi dihindari itu, ya. Ada apa namanya wagyu. Ini kadang-kadang di kita, ya, impor daging harusnya impor hewan boleh lah, ya. Tapi ngapain juga impor daging? Daging kita juga banyak daging, ya. Beda jauh. Lebih murah. Lebih mahal. Ngapain dibeli kalau lebih mahal, ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau dirampok, apakah kita serahkan atau kita pertahankan? Kita pertahankan kalau memang kita butuh sekali, ya. Kalau kita butuh sekali, saya nggak bisa hidup tanpa harta ini, wajib kita pertahankan. Tapi kalau seandainya kita, duit saya masih banyak, gitu kan, ambil aja dah, ya. Atau saya masih punya penghasilan, ya serahkan daripada nyawa yang ininya. Kan tadi yang wajib dijaga itu 5. Yang pertama sekali adalah agama.
Yang kedua nyawa, harta itu nomor sekian. Jadi pilihannya itu berurut ini. Nyawa, agama dulu, agama, nyawa, akal, ya, keturunan dulu sebenarnya, baru harta, ya. Keturunan itu kehormatan. Nah, ini 5 berurut, ya. Jadi kadang-kadang ada kondisi kita antara agama dengan nyawa, agama yang kita pertahankan, ya. Wajib kita bela agama. Itu disuruh murtad dimanapun, tetap itu pertahankan agama, ya. Jadi nggak boleh demi menyelamatkan nyawa, agama yang dikorbankan, nggak boleh. Kemudian jadi daripada saya mati, mending saya serahkan saja. Saya masih punya penghasilan, alhamdulillah, ya. Jadi kita harus timbang-timbang yang mana yang utama, nyawa saya yang saya selamatkan atau harta saya, ya. Antara nyawa dan harta, nyawa yang diselamatkan, ya. Kalau saya pertahankan harta bisa mati, gitu kan? Ya, tapi masalahnya kalau tanah air, ya, kita terusir jadi terjajah. Itu masalahnya. Jadi pertimbangan itu makanya dulu pejuang mempertahankan negara Indonesia dengan dalil yang tadi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, karena yang diselamatkan bukan hanya menyelamatkan nyawa juga itu, ya. Kalau kita biarkan terjajah bisa mati semua, nanti dibantai. Daripada kita dibantai, ya kita pertahankan harta kita usir mereka, ya. Tanah air tetap menjadi milik kita, gitu kan. Jadi sekaligus bukan hanya mempertahankan harta, tapi mempertahankan nyawa. Kalau kita makan, entah sumbernya dari mana, ya. Tadi sudah saya sebutkan, semua transaksi hukumnya halal sampai terbukti bahwa itu haram. Kalau seandainya kita diundang makan, atau kita diajak makan, atau kita dikasih makanan, ya hukum asalnya adalah halal sampai terbukti bahwa dia haram, ya. Jadi lihat, wah ini wagyu tadi nih, ya jangan, ya. Ini wagyu nih kayaknya, gitu kan, ya. Jangan dimakan. Jadi sampai terbukti. Kalau nggak terbukti maka tidak, ya. Kalau nggak terbukti maka tidak. Jadi nggak boleh kita menghukumin sesuatu haram sampai terbukti. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan saja. Kalau yakin itu haram, wajib tinggalkan. Kalau itu meragukan, sebaiknya ditinggalkan. Dak ma yalibuka ila ma la yalibuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau kita sudah terlanjur ternyata uang haram yang kita makan, ya, maka boleh kita keluarkan dari harta yang lain, kita sedekahkan. Insya Allah bisa menghapuskan. Syarat taubat itu ada 5. Pertama adalah menyesal, minta ampun kepada Allah, bertekad tak ulangi kembali, dan menggantinya dengan kebaikan, dengan sedekah. Tadi mengganti kebaikan. Dan kalau ada hak manusia kembalikan, yaitu 5 syarat taubat. Jadi kalau kita sudah terlanjur makan yang haram, makan harta orang lain, ya, kalau kita tahu ada harus ngambil punya siapa, kami kembalikan. Ya, kalau nggak tahu ya kita keluarkan, kita sedekahkan. Campuran arak ini yang saya maksud banyak halalnya tadi adalah untuk transaksi, bukan untuk makanan, bukan. Ya, bukan untuk transaksi. Ada orang pegawai bank, Ustadz, aneh diundang sama orang yang kerja di bank. Saya datang nggak? Datang aja. Kenapa? Karena tadi sudah saya sebutkan, harta dia dominan halal daripada haram. Bukan dominan haram, kecuali dia kerjanya jual babi baru dominan haramnya, ya. Tapi kalau kerjanya di bank dominan halal, karena transaksi perbankan itu tidak semuanya haram, bahkan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ini itu yang dimaksud dengan yang dominan halal, boleh kita transaksi dengan dia. Transaksi itu apapun urusan muamalah. Urusan muamalah boleh dengan dia, ya. Boleh kita berjual beli, boleh kita kerja sama dia. Ada orang tanya, Ustaz, saya boleh nggak jadi supir direktur bank? Boleh. Transaksi juga itu sama aja transaksi. Yang penting kerja ini bagian apa? Ini cuma nyupir doang, ya insya Allah enggak termasuk kategori itu makan haram, enggak. Ini ngambil upah dari tukang yang kerja yang di bank, ya, pemilik bank. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf jadi bendaharawan di kerajaan non Muslim, tapi dia jadi bendaharawan, ya.
Orang non muslim juga mungkin transaksinya nggak semuanya haram juga, ya. Ada yang halalnya juga gitu kan. Maka Allah ceritakan dalam Quran jadi syariat kita. Apapun yang Allah ceritakan dalam Quran jadi syariat kita. Berarti kita boleh kerja sama orang non muslim kalau transaksinya dominannya halal, gitu kan? Seperti Nabi Yusuf. Jadi yang campur halal dan haram tadi itu bukan soal makan, tapi soal kita transaksi. Jadi kalau ada kita mau transaksi dengan orang, ini orang pencuri, perampok atau koruptor, jangan. Itu jangan transaksi sama dia. Jangan nanti itu beli motor dari dia, motor curian. Ya. Tapi kalau itu transaksi beli mobil orang yang kerja di bank nggak masalah, karena uangnya tidak dominan yang haram, dia dapatkan dari kerja, gitu kan. Tanah negara, lalu dibikin usaha, lalu dapat hasil, haram hukumnya. Ya, kita dapat hasil dari tempat yang haram, haram. Kita dapat hasil dari jual yang haram, haram juga. Jadi nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Ya. Jadi harus ada izin resmi dari pemerintah. Jadi orang yang jualan di apa? Harus izin resmi dari pemerintah. Kalau memang diizinkan nggak masalah. Ya. Kalau kita jualan keliling bolehlah. Ya. Jual keliling. Tapi kalau kita bikin tempat, nah ini tak diizinkan tidak gitu kan? Apalagi pakai lampu listrik PLN gitu kan ya? Jadi harus hati-hati. Jadi kita nggak boleh ngambil manfaat dari tempat orang lain ataupun waktu orang, ya. Atau barang orang. Kita nggak boleh dapat manfaat dari tempat orang, waktu orang, dari barang orang. Jadi kalau kita jualan di tempat negara, punya negara, maka itu berarti kita wajib bayar kewajiban kepada negara. Wajib bayar kewajiban kepada negara, ya. Ada isu-isu yang jualan di pinggir di trotoar gitu kan akan dipungutin pajak. Kalau memang pemerintah pungutin pajak, ya hak pemerintah. Ya karena punya negara gitu kan. Bukan berarti saya mendukung pemerintah bikin itu, tapi harus diresmikan oleh negara. Jadi kewajiban saya apa? Saya sudah jualan di tempat fasilitas punya negara. Harus apa yang harus saya bayar? Harusnya pedagang itu yang butuh keterangan dari pemerintah. Ya kalau saya bayar, apa hak saya? Boleh nggak saya ngambil listrik dari? Ini harus dijelas dulu. Jangan kita ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Pakai penglaris pesugihan tadi udah juga kita nggak boleh duduk kecuali terbukti. Ya, nggak boleh duduk kecuali terbukti. Kalau itu ragu, tinggalkan. Kalau itu yakin, wajib tinggalkan. Ya, kalau itu mau nyoba, sementara belum ada bukti sama sekali, ya silakan juga, ya, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ragu, nggak boleh kita nuduh, wah ini pesugihan ini jangan-jangan polaris banget gitu kan, padahal makanannya biasa-biasa aja gitu kan, nggak boleh nuduh juga nggak boleh. Ya, kaidah dalam ilmu fikih dan itu hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh harus datangkan bukti. Yang dituduh cukup bersumpah untuk menangkis tuduhan, ya. Jadi orang yang menuduh harus datangkan bukti. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustaz, ini di luar tema ya. Ini kalau kurban lebaran haji, kan kalau misalkan kita kurban pakai online, pakai Basnas itu harganya lebih murah. Terus kalau misalkan kekurangan sisanya itu kita beli daging di pasar, terus kita bagi-bagi untuk kekurangan sampai 3,5 juta, boleh nggak bisa? Oh gitu, gini ya. Jadi nggak ada istilahnya ditambah-tambahin. Ya. Syarat daripada kurban itu 4. Syarat sah kurban 4. Pertama, berupa kambing, sapi atau onta. Ya. Yang kedua, cukup usia. Kambing minimal setahun, sapi minimal 2 tahun, onta minimal 5 tahun. Yang ketiga adalah untuk kambing buat 1 orang
Kalau sapi buat 7 orang, ya maksimalnya. Bukan berarti sapi nggak boleh buat 1 orang, boleh. Tapi maksimal 7 orang kalau mau ini. Yang keempat adalah tidak boleh ada cacat. Ya. Ada yang kelimanya disembelih setelah salat hari raya dan sebelum maghrib di akhir hari tasyrik. Jadi itu 5 syarat kurban. Kalau sudah memenuhi 5 syarat, nggak perlu ditambahin lagi kita kasih daging lagi, nggak perlu. Ya. Jadi yakin nggak kurban basnas tadi memenuhi syarat? Kalau basnas insya Allah udah ada pengawas syariahnya. Ya. Sudah cukup, nggak perlu kita tambah-tambahkan lagi ya. Kok Ustaz murah banget? Ada berapa 2 juta, 1 juta? Hah? 1,7. Bisa jadi itu di daerah. Di daerah yang kambingnya murah, ya, kambingnya murah. Cuman kalau berkurban, kurban itu sebaiknya di tempat kita sendiri. Bukan di daerah, bukan. Ya, sebaiknya kurban di tempat kita sendiri dan sebaiknya kita sendiri. Kalau kita nggak sendiri, sebaiknya kita menyaksikan disembelihnya. Dan disunnahkan juga sebaiknya kita ada makan sedikit daripada kurban kita. Jadi bukan sebaiknya kita di daerah, bukan. Ya, sebaiknya di sini kita saksikan sendiri. Kalau bisa kita makan juga, ya itu lebih baik daripada kita ke daerah. Ya, adapun nanti karena dagingnya banyak lalu kita kirim dagingnya setelah kita sembelih di sini, itu lebih baik. Kita kirim dagingnya, gitu kan. Jadi saya kira kalau kurban basnas walaupun murah, insya Allah sudah ada pengawasnya di situ dan sudah memenuhi syaratnya. Gak perlu kita tambah-tambahkan lagi karena biasa di daerah suka ada yang murah. Ya. Aslinya memang murah, gak terlalu mahal, Bu. Ya, cuman karena di kita aja pas menjalani Idul Adha jadi mahal dan naik. Ya, Allah. Oke, terima kasih ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan sendiri. Saya mohon maaf, saya mengampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.